halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tadi malam itu, waduh, di WhatsApp grup itu berseliweran video-video ketika disebut ini lokasinya katanya Bung Rocky Gerung itu dipersekusi, begitu disebutnya kalau di media sosial ketika akan berbicara ngopi, kita ngobrol perubahan Indonesia itu bersama sejumlah pembicara di situ dan ini kemudian Bung Rocky membatalkan kehadirannya. Tapi acara berlangsung dan salah satu pembicaranya di situ adalah Bung Andi Sindulingga. Bung Andi Sindulingga ini saya kira Anda tahu ini adalah deklarator dari KIB, kuning, hijau, biru. Gitu ya, bukan Koalisi Indonesia Bersatu. Assalamualaikum, Bung Cok. Waalaikumsalam, selamat pagi. Wih, Bung mantap. Arsu, sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi gimana tadi malam itu? Mungkin Anda bisa cerita kejadiannya karena saya baca Bung Rocky tidak jadi hadir, tapi Anda bersama dengan Bang Saud Situmorang, mantan wakil ketua KPK, terus kemudian Bang Habil Marati itu dari Forum Ka'bah Bangun ya, itu terus berlanjut acaranya ya. Ya, kita terus jalan sampai jam 11 kurang kita jalan acara tetap berlangsung dan saya, Bang Saud Situmorang, Habil Marati tetap dan beberapa pembicara lokal dari dosen-dosen di Jogja itu tetap berlangsung acara. Memang Rocky Gerung tidak nyaman dengan suasana persekusi seperti itu. Dan memang juga kehadiran teman-teman mahasiswa itu kan memang pertama tentu ada efek Rocky Gerung kan. Tapi yang paling penting bagi mereka adalah diskusinya. Karena itu diskusi hampir jam 11 itu selesai. Diskusi itu tetap berlangsung. Setelah ada persekusi dari ormas dan politisi PDIP itu. Ya. Ini pembicaranya hadirinnya saya lihat luar biasa banyak ya dan anak muda ya mayoritas yang hadir itu ya, Bung Andi ya. Iya, mahasiswa ada yang sudah sarjana. Saya tahu mereka sudah sarjana karena ada tanya jawab kan. Ada tanya jawab dan dari Papua juga ada hadir itu mahasiswa pasca sarjana. Dan menurut saya ya, Mas Hersi ya, saya juga heran tuh kenapa ruang diskusi itu dipersekusi seperti itu, menghalang-halangi orang berbicara. Padahal kan kalau itu persoalan hukum diselesaikan aja dengan hukum kan, nggak ada masalah. Dan itu berlangsung bukan pertama kali loh, kita jalan itu dapat undangan dari Undar ya, Universitas Darul Ulum Jombang di Jombang. Ini punya pesantren NU Universitas NU ini ya, punya Nahdlatul Ulama ini ya. Ya, universitas tua, institusi pendidikan tua di Jawa Timur dan juga di demo itu dengan menolak Rocky Gerung macam-macam itu segala macam. Tapi tuan rumah menurut saya luar biasa karena bagi mereka kebebasan berbicara di satu sisi, persoalan Rocky di sisi yang lain gitu, yang dilaporkan oleh Barreskrim. Dan saya apresiasi itu terhadap Rektor Darul Ulum Jombang dan mahasiswa-mahasiswa yang memang ingin tahu apa itu ceritanya dan bisa dijelaskan secara logis dengan suasana percakapan yang baik gitu. Nah, kemudian kita ke Unair. Di Unair itu kurang dari 1 jam acara, pintu auditoriumnya, hallnya digembok, ditutup. Jadi akhirnya kita ajak mahasiswanya ke satu kafe di kota Surabaya. Mereka datang semua, Mas Arsu. Ya, mahasiswa kami juga ya. Sampai kafenya itu petugas kafenya kewalahan karena benar-benar crowded ya jadinya. Menurut saya maklum lah. Dan justru percakapannya menurut saya menjadi lebih dekat ya. Menjadi lebih langsung terjadi, bukan hanya terjadi proximitis, kedekatan secara pikiran, tapi juga secara fisikis juga terjadi kedekatan karena ketidaknyamanan dengan perilaku yang
tidak menunjang peradaban demokrasi. Nah kemarin juga begitu, kita malam ramai antusias gitu. Ada sebagian kecil yang pulang karena tidak nyaman dengan suasana seperti itu, kita bisa maklumi. Tapi kecil kali yang lainnya juga tetap menunggu kehadiran Rocky. Jadi untuk apa namanya supaya jangan timbul kekecewaan yang teman-teman mahasiswa itu, kita hadir secara fisik. Tapi Bung Rocky bicara lewat Zoom. Oh, oke, tetap jalan juga. Sebentar, dan itu kan kelihatan kalau Bang Saud. Oke. Jakarta, bro. Iya, sip Bang Saud itu orang ini. Iya. Yang tadi malam hadir ya. Bang Saud lagi apa? Jadi kita berlangsung, Barloki bicara sebentar secara. Saya nggak tahu apakah ada rekaman Zoom itu. Kelihatan kok, kelihatan. Apa namanya? Gugat lah ya, pernyataan yang mengatakan marah dengan Rocky Gerung. Saya kira yang marah itu cuma segelintir orang tuh. Masyarakat bisa kita lihat, mahasiswa bisa kita lihat. Mereka fine-fine, nyaman-nyaman dengan foto-foto. Kita di Surabaya, di Jogja, saya melihat sendiri bagaimana orang minta foto-foto sama Rocky. Itu masyarakat yang lebih nature gitu menurut saya daripada segelintir orang yang digerakkan gitu, apalagi ada elitnya di situ langsung gitu. Menurut saya publik bisa lihat lah ya bahwa ini glorifikasi apa namanya terhadap pernyataan Rocky Gerung itu. Ya kalau kata kita di sini cari muka sama Pak Jokowi aja lah itu. Oke, tapi Anda ya, kita paham, kita ngerti secara politik, kita paham itu. Bahkan ada yang mengatakan ini dijadikan kasus Rocky ini ingin dijadikan untuk merekatkan kembali relawan-relawan Jokowi yang sudah bercerai-berai kemana-mana itu, supaya ini dijadikan alat untuk merekatkan Jokowi. Jadi menurut saya ini bukan hukum lagi, tapi udah kental politiknya itu. Ya, kalau bisa Anda gambarkan situasinya semalam seperti apa sih? Itu acara dilaksanakan yang penyelenggaranya KIB, Sekber KIB gitu, kemudian dan ada panitia lokalnya. Ya. Panitia lokalnya itu banyak aktivis-aktivis senior, ada anak-anak 98 juga di Jogja gitu. Dan teman-teman mahasiswa yang masih fresh itu, dan ribuan Mas Hersu yang datang itu. Ribuan ya? Dia saya itu datang ke situ itu sekitar jam 9 lewat ya, 9 lewat. Tapi mereka acara sudah tetap berlangsung jam 9 lewat tuh. Itu menurut saya 1.000 orang masih ada di dalam Cafe Bento namanya. Cafe Bento itu yang saya dengar sebagian mengatakan, Bang, ini sebagian udah pada pulang nih gitu. Saya mengatakan bahwa kalau mereka ini tanpa Rocky pun mereka tetap stay bertahan di situ dan melanjutkan diskusi. Jadi menurut saya ini adalah anak-anak muda yang memang punya kebutuhan yang tinggi terhadap forum-forum yang sifatnya adalah olah pikiran, tukar pikiran gitu, perdebatan gitu. Dan nampak kok dari pertanyaan-pertanyaan mereka kemarin terhadap kita itu. Jadi menurut saya mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, harapan yang baik ke depan. Jadi satu sisi ada harapan yang baik melihat teman-teman mahasiswa itu, tapi juga ada problem yang menurut saya serius. Jadi kan Mas Hersu, dalam pikiran saya masyarakat sipil itu kan skeptis terhadap pemerintahnya. Jadi masyarakat sipil itu harusnya justru menjadi watchdog terhadap pemerintahnya gitu. Tapi ini ada masyarakat sipil yang kritis, ada masyarakat sipil yang lain itu mempersekusi masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah itu. Itu menurut saya ini tidak produktif, tidak baik dengan demokrasi itu. Kan ada aparat keamanan. Kalau Rocky salah, memang secara hukum, ya biarkan hukum berjalan gitu. Jangan pakai cara-cara seperti itu. Itu maksud saya itu. Ya, kan kalau saya lihat dari video-videonya hadir juga di situ aparat kepolisian gitu. Apakah kemudian aparat kepolisian tidak bisa memberikan jaminan untuk Bung Rocky agar tetap bisa bicara di forum itu? Nah, jadi itu yang saya tanya. Jadi saya bilang sama panitia, saya tetap datang.
Tapi saya minta jaminan kepada panitia satu, karena itu masuk ke kafe itu dikelilingin sawah-sawah tuh. Oke, sawah. Ya, jadi walaupun ada kafe-kafe gitu, memang bentuknya gitu, ada sawah-sawah, ada kafe, ada sawah, ada kafe, ada sawah gitu. Kalau sore saya kira itu tempat yang bagus ya gitu. Tapi saya lihat malam tuh, jadi gitu. Nah, pintu masuknya itu hanya satu. Nah, pintu masuk itu yang ditutup dari orang yang menamakan ormas apa gitu, yang dipimpin oleh salah satu elit PDIP itu. Siapa namanya saya Anggota DPR RI, lupa, ya? ada anggota DPR RI, ditutup. Jadi waktu kita lewat itu emang nggak boleh masuk tuh. Oh. Jadi kita udah mau masuk, udah di situ nggak boleh masuk, suruh pergi sambil mukul-mukul mobil kan. Jadi saya sampaikan jalan dulu, kemudian kita komunikasi by phone dengan mahasiswa, kita melipir ke tempat satu kafe lagi di dekat situ juga. Pertama adalah itu dibuka dan Rocky bisa masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan ketika acara berlangsung, ketika Rocky ngomong, itu tidak ada yang duduk tuh. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, selesai acara juga pastikan paling tidak kita keluar dari tempat itu Bang Rocky bisa keluar dengan aman seperti di Darul Ulum Jombang tuh. Tapi kayaknya kepastian itu nggak didapatkan oleh panitia tuh. Oke. Kalau di Jombang memang dijaga oleh aparat kepolisian. Mereka tidak boleh mendekat ke tempat acara. Walaupun masuk ke dalam lingkungan kampus, tapi nggak bisa mendekat ke auditorium. Acara berlangsung dijaga tetap dengan aparat kepolisian, dan kemudian waktu keluar juga dibikin barikade. Jadi kita keluar dengan tanpa gangguan gitu. Ya. Kalau yang tadi malam ada aparat kepolisian tapi tidak bisa menjamin untuk masuk aman gitu, nggak bisa ya? Iya, tidak ada jaminan. Tetapi Bang Ucok dan rombongan pembicara lain ketika masuk itu dihalang-halangi atau dibiarkan? Enggak ada, tidak ada. Waktu kita masuk, aparat kepolisian masih ada di situ berjaga-jaga, dan kita masuk nggak ada gangguan. Dan karena kelihatannya sasarannya Rocky. Ya, selama bicara juga nggak diganggu, selama nyampaikan. Tidak ada. Kelihatannya sudah pada pulang juga, Mas Yarso. Oh. Jadi kelihatannya begitu mereka mendapat kepastian bahwa Rocky tidak jadi bicara, mereka juga pulang. Itu kan sama kayak di Jombang juga belasan orang gitu. Ini juga segitu, belasan orang. Nggak sampai 20 orang ya, jumlah orangnya gitu, nggak banyak. Ya. Oke, tapi jadi kalau Anda lihat dari pengalaman di Jombang maupun di Jogja ini, apakah ini dari satu organisasi yang sama atau dari yang berbeda-beda itu, Bang? Kalau saya lihat dari orang yang mengklaim dari ormas yang sama, itu bisa dilihat. Saya lihat di satu online. Nah, tadi saya barusan diskusi, wah ini kemarin di Darul Ulum Jombang ini juga ormasnya. Ini sekarang ormasnya ini juga gitu. Apa PNIB apa gitu, saya nggak tahu pastinya, tapi semacam Nusantara Indonesia Bersatu gitu-gitulah. Ya. Jadi Anda lihat ini kelihatannya Bung Rocky itu ini sekarang kasus Bung Rocky itu dipolitisir gitu ya, yang Anda tangkap ya. Itu kental sekali, dan itu terbaca dari verbal dan non verbal gitu. Glorifikasi ini diglorifikasi, kemudian bahkan ada tokoh yang nge-tweet kan, itu dijadikan sebagai perekat kembali yang berserak tadi itu. Jadi Rocky ini dijadikan sebagai bahan bakar nih untuk merekatkan relawan-relawan Jokowi yang berserak. Ya. Yang tidak menumpuk pada satu titik tuh, satu poros calon tuh. Jadi tidak menumpuk di Ganjar Pranowo. Nah, saya berani mengatakan begitu. Dan ini yang membuat percakapan selama ini kan didominasi ke Ganjar atau ke Prabowo kan, kira-kira kayak begitu. Nah, jadi rebutan ini pengaruh Jokowi ini menurut saya Rocky ini dijadikan bahan untuk merekatkan. Kira-kira Jokowi mau dijadikan sebagai epicentrum perekat. Bahwa ini Jokowi diganggu nih sama Rocky ini kan, kira-kira begitu ya. Nah, karena itu harus ada solidaritas
untuk melawan pikiran-pikiran yang dianggap menghina, ucapan-ucapan yang dianggap apa namanya meruntuhkan kewibawaan presiden, seperti kata bajingan tolol begitu gitu. Ya, oke. Tapi kan Anda ini bicara di daerah yang selama ini dicitrakan itu daerah-daerah pendukung Pak Jokowi, daerah-daerah merah lah ya kan, ya, di Jawa Timur, ya. Jawa Timur, Anda di Jombang, di Surabaya, dan kemudian Anda bicara kalau nggak salah di Solo, Klaten, ya sebelum Jogja, Solo, ya di Klaten. dan Jogja. Di Klaten tuh di desa-desa, Mas. Oh ya, iya. Di balai desa, jadi ada balai desa gitu. Ruangannya kapasitasnya kira-kira tidak kurang dari 1.000 orang. Itu nggak ada masalah. Oke. Karena memang dijaga masyarakat kita. Jadi itu di kampung masyarakat, namanya kan orang yang undang. Makanya waktu saya mengatakan sama waktu di Jombang, kalian yang undang. Kalau kalian membatalkan, kita nggak datang. Tapi kalau sebagai tuan rumah kalian mengundang, tetap menginginkan kedatangan kita dan bisa menjamin keamanan, ya kita datang gitu. Oke. Tapi apa yang Anda tangkap ini? Karena saya jujur begitu lihat audiensnya, saya terkejut juga kalau di wilayah-wilayah semacam itu, tapi audiensnya luar biasa besar. Antusias sekali. Apa yang Anda bisa tangkap ini dari safari Anda ini? Ya ada kegelisahan, Mas Hersu, dari banyak problematika itu muncul kegelisahan, dan orang kepingin tahu kegelisahan itu logis tidak, benar tidak gitu. Yang saya tangkap ya dari suara-suara mahasiswa, ibu-ibu gitu bicara, orang tua gitu bicara dengan realitas seperti sekarang ini. Katanya ekonomi kita bagus, kita akan menjadi negara maju. Tapi kenapa ekonomi makin sulit di bawah? Mereka merasakan tuh, yang merasakan langsung. Terus kemudian yang kedua di mahasiswa ngomongnya belajar merdeka, kampus merdeka. Tapi kok ada yang mereka rasakan sebaliknya, yang ketidakmerdekaan. Contohnya mau diskusi aja kita sulit gitu, apa namanya menghambat kebebasan orang untuk menyatakan pendapat di muka umum. Nah itu kan menjadi bahan percakapan yang saya tangkap, Mas Yarfu. Dan saya harus akuin ya, Rocky menjelaskan yang begitu-gitu itu lebih paripurna itu daripada saya sendiri jauh. Maksudnya menjelaskan itu lebih make sense, bisa dipahami sama audiens itu, teman-teman mahasiswa itu, bahwa memang logis masalah itu dipersoalkan gitu. Dari sini kemana lagi nih targetnya KIB ini, safarinya? Kita akan balik ke Jogja lagi. Nanti kita ke Surabaya, mungkin pertengahan bulan Agustus ini ke Surabaya lagi, ke Solo lagi, dan ke Jogja lagi sampai tanggal 30 itu memang sudah padat, sudah pertemuan-pertemuan yang sudah diagendakan sama teman-teman. Dan ingat Mas Yarsu, yang acara tadi malam itu sudah pernah dibatalkan. Oh, oke. Jadi sudah pernah diagendakan, batal karena orang tuanya Rocky Gerung kan sakit tuh. Ya. Jadi diagendakan lagi itu acaranya itu. Jadi ini acara yang tertunda sebenarnya. Dan mereka kemarin tetap ngotot lagi, pokoknya Bang kita harus tetap bikin acara, nanti di mana kita cari yang aman dari gangguan-gangguan masyarakat seperti itu. Yang penting Rocky hadir gitu. Jadi Okay. saya melihatnya itu, wah, saya bilang begini nih, Rocky nih, kalau kita lihat opini yang dimunculkan segelintir elit itu seperti apa namanya orang yang tidak dikehendaki kan. Tapi di bawah menurut saya menyaksikan langsung tuh bagaimana hasrat orang untuk pokoknya Bang Rocky harus datang, dan lihat orang di hotel, di tempat makan, foto-foto. Kan sebenarnya kalau orang nggak suka kan nampak ya sebenarnya, kalau itu kan kelihatan ya. Sangat kelihatan kok. Misalnya kan kita ini masyarakat tuh biasa saja tuh. Yang menjadi persoalan itu adalah di elitnya tidak dewasa, kemudian ketidakdewasaan itu diturunkan ke bawah. Jadi dimobilisasi
masyarakat di bawah itu untuk memenuhi selera elit. Yes. Jadi dengan alasan masyarakat marah. Masyarakat apa? Belasan orang. Ya. Kalau dibandingkan dengan yang ada di dalam ribuan orang ya udah tidak representatif kan, maksudnya yang mana yang lebih representatif, orang yang ribuan di dalam menunggu sama yang belasan di luar seperti itu. Ya, tadi malam itu saya banyak ditelepon oleh beberapa BEM dan aktivis mahasiswa juga di Jogja yang mereka menyatakan kalau Bang Rocky nggak bisa bicara situ, kita siapkan tempatnya Bang yang aman di Jogja. Itu banyak sekali yang menyatakan seperti itu karena memang banyak sekali permintaan semacam itu dan jadwal Bung Rocky kan sangat padat gitu. Ada dia, dan Gajah Mada minta katanya untuk mereka bikin di kampus yang mereka mau. Jamin lah, kira-kira kayak begitu. Jadi saya menyayangkan ya, maksudnya itu ini forum diskusi dan saya lihat ya berdiskusi. Di situ ada argumentasi, kemudian sentimen pun kita harus argumentasikan kan. Kalau ada sentimen itu juga harus dilogiskan. Jadi kenapa sentimen itu muncul gitu loh. Tapi jangan sampai ruang untuk melakukan percakapan itu di stop. Saya satu ya Mas Hersu, saya mau cerita kalau boleh di tempat Mas Hersu ini. Waktu di Universitas Muhammadiyah Solo, kita bicara saya, Bang Rocky, Bang Saud, ada Bung Aat namanya, itu dosen di Universitas Muhammadiyah itu. Kemudian ketua BEM-nya, Presma, presiden mahasiswanya. Apa yang terjadi dalam diskusi itu? Saya pertama, Universitas Muhammadiyah Solo, Surakarta, itu membuat forum kritik mahasiswa ke dosen, ke pengajar. Jadi mereka, saya tahu dari mahasiswa itu. Kenapa? Karena mahasiswa itu ngomong gini, Pak, ketika di forum kritik banyak dosen yang nggak mau datang. Gitu. Jadi saya tanya, loh ini, ya kita bikinkan supaya dosen itu menerima masukan dari mahasiswa untuk mengajar sesuai dengan selera mereka. Karena yang merasakan kan mereka, untuk kepentingan mereka. Maka mereka harus didahulukan tuh apa yang membuat mereka nyaman. Jadi ada forum kritik, Mas. Nah, yang kedua, rupanya Presma ini sudah lewat batas waktunya. Jadi dianggap sudah lewat batas waktunya, kenapa tidak ada pemilihan Presma baru? Itu demo, Mas. Bawa spanduk di dalam ruangan itu. Tapi bicara bagus. Presmanya juga mendengarin, audiens bicara bagus. Tidak ada tanda-tanda, jangankan fisik, tanda-tanda ingin fisik aja tidak ada. Jadi bicara, Anda dikasih kesempatan bicara. Jadi waktu moderator memberikan kesempatan bicara, anak-anak itu muncul bentangkan spanduk itu. Kemudian orasi mereka segala macam. Ya dengerin, saya bilang, dengerin. Saya terus terang terkesima ya, maksudnya dengan zaman sekarang seperti ini itu kultur itu terbentuk. Dan saya lihat langsung di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu. Dan saya kira ini tanda-tanda baik sebenarnya. Nah, tanda-tanda baik yang kalau tidak dibuka atau ditutup dengan perilaku-perilaku elit yang memanfaatkan segelintir masyarakat sipil seperti kegiatan yang berlangsung tadi malam itu menurut saya berbahaya itu bagi perkembangan demokrasi kita itu. Yes, oke. Baik, oke. Terima kasih Bang Andi Sinulinga. Ini warga negara salah, soalnya ada 2 nama Sinulinga ini. Bang Uco. Yang satu lebih ngetop, Mas. Enggak juga. Mungkin Bang Andi Sinulinga makanya orang sering apa namanya mengasosiasikan yang lain karena yang satu mungkin lebih ngetop. Oke, Bang Andi Sinulinga ini adalah kader Golkar. Makasih banyak. Makasih. Ya, bekerja baik, kader Golkar dan deklarator dari kuning hijau biru ini faksi-faksi di dalam partai-partai Golkar, P3 dan PAN yang mendukung Anies Baswedan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.